Alia semakin tertekan oleh pergolakan batin yang selama ini ia pendam. Setelah berbulan-bulan menyembunyikan keberadaan Ayu bersama Mama Ratih dan terus bersikap manipulatif terhadap Rindu, kini ia mulai dihantui oleh dosa-dosa masa lalu yang tak kunjung memberi ketenangan. Salah satu rahasia tergelap yang terus menghantui pikirannya adalah kejahatan yang pernah dilakukan Mama Ratih terhadap Ayu 5 tahun lalu, kejadian yang ia saksikan sendiri namun tak berani lawan. Waktu itu, saat Rindu terpaksa pergi karena difitnah dan dijauhkan dari keluarganya, Ayu kecil jatuh dalam pengasuhan Mama Ratih. Bukannya dirawat dan diberi kasih sayang sebagai cucu, Ayu justru menjadi sasaran kebencian Ratih. Dengan hati yang dipenuhi dendam kepada Rindu, Ratih tak segan melampiaskan emosinya kepada Ayu. Ia sering membentak, mengintimidasi, bahkan pernah mengurung Ayu kecil di kamar gelap hanya karena gadis kecil itu menangis mencari ibunya. Ratih memandang Ayu sebagai benih kesalahan, simbol kegagalan rumah tangga Fauzan yang ia anggap sebagai aib keluarga. Alia, yang saat itu belum sepenuhnya memiliki kedudukan kuat dalam rumah itu, menyaksikan perlakuan kejam Ratih terhadap Ayu. Ia sempat ingin menolong, bahkan nyaris membuka mulut kepada Fauzan, tapi rasa takutnya pada Ratih terlalu besar. Ia tahu, sekali ia melawan, ia bisa saja diusir atau dicap sebagai pembangkang. Demi mempertahankan posisinya di hati Fauzan dan menjaga kedekatannya dengan Ratih, Alia memilih bungkam. Namun semua itu tak benar-benar menghilang dari ingatannya. Wajah Ayu yang ketakutan, tangis kecil yang teredam di balik pintu yang terkunci, dan tubuh mungilnya yang menggigil karena ditinggalkan terlalu lama, semua itu membekas begitu dalam. Alia tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak sejak saat itu. Setiap kali melihat Rindu mencari Ayu dengan penuh harapan dan luka, setiap kali mendengar Hafiz berdiri membela Rindu, perasaan bersalah itu terus menyayat hatinya. Kini, setelah semua konflik memuncak dan Ayu kembali disembunyikan oleh Ratih, kali ini secara lebih ekstrem, Alia berada di ambang kehancuran emosional. Ia merasa tidak sanggup lagi menjadi bagian dari semua ini. Terlebih setelah melihat Fauzan mulai menyadari ada yang tidak beres dengan ibunya dan curiga bahwa kebenaran besar sedang ditutup-tutupi. Dalam kondisi tertekan itu, Alia mulai merasa bahwa hanya satu hal yang bisa membebaskannya, membongkar segalanya kepada Fauzan. Tapi itu bukan keputusan mudah. Alia tahu, mengungkap bahwa Mama Ratih pernah menyiksa Ayu adalah seperti meledakkan bom besar di tengah keluarga mereka. Fauzan, yang selama ini menghormati ibunya, bisa hancur seketika. Ratih, yang masih berkuasa dalam rumah itu, bisa mencap Alia sebagai pengkhianat dan memusuhinya habis-habisan. Bahkan posisi Alia di sisi Fauzan pun bisa ikut lenyap jika pria itu merasa kecewa dan muak atas semua kebohongan yang telah terjadi. Namun, dalam hatinya yang terdalam, Alia juga sadar bahwa menyimpan rahasia ini lebih lama hanya akan membuat Ayu semakin menderita. Anak itu berhak tahu siapa yang selama ini menyakitinya. Rindu juga berhak mengetahui apa yang benar-benar terjadi dengan putrinya selama 5 tahun terakhir. Dan Fauzan, sekeras apapun reaksinya, nanti berhak tahu siapa ibunya yang sebenarnya,
agar tidak terus dibutakan oleh kasih sayang yang keliru. Alia mulai memikirkan skenario pengakuan itu. Haruskah ia mengatakannya langsung kepada Fauzan? Ataukah lebih baik ia meninggalkan surat atau bukti agar tidak harus melihat reaksi pria itu secara langsung? Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mendatangi Hafiz terlebih dahulu dan menceritakan semuanya, berharap Hafiz bisa menjadi penengah jika situasi menjadi tak terkendali. Waktu terus berjalan, dan ketegangan di rumah itu semakin tebal. Rindu semakin gigih mencari keberadaan Ayu yang disembunyikan. Di tengah badai itu, Alia berdiri sendiri, memegang rahasia yang bisa mengguncang segalanya. Ia tahu bahwa jika ia terus diam, penderitaan Rindu dan Ayu tidak akan pernah berakhir. Tapi jika ia bicara, semuanya bisa berubah selamanya, tidak hanya untuk Fauzan dan keluarganya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti, dosa masa lalu tak bisa terus disembunyikan. Dan cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Alia cukup berani untuk menjadi orang yang membuka pintu kebenaran itu? Tidak tinggal diam, ia membantu Rindu untuk menerobos pertahanan yang dibuat oleh Alia. Di saat yang sama, Fauzan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa lagi membiarkan ibunya dan Alia bertindak seenaknya. Dengan keberanian yang baru ia temukan, ia menghadapi Ratih dan menuntut agar Ayu dikembalikan kepada Rindu. Ratih terkejut dengan sikap Fauzan, tetapi kali ini Fauzan tidak goyah. Ketika akhirnya semua kebenaran terungkap, Ratih dan Alia tidak lagi bisa bersembunyi. Ayu akhirnya kembali ke pelukan Rindu, tetapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar akhir dari perjuangan Rindu? Sebab, meskipun Ayu telah kembali, Alia bukanlah orang yang mudah menyerah.